Aisyah, kalau lu abis party biasanya gairah kan akan meningkat. Lu ada solusi gak tempat penyewaan lonte gitu? Kata Saiful. Yes, is coming back to try understand, aka mencoba mengerti, balik kembali. Nah, di sini juga lagi-lagi dan lagi again, gue tidak sendiri karena gue ditemani oleh sang piawai dari negeri Andromeda sampai galaksi Bima Sakti. Siapa lagi kalau bukan kita sambut itu Mr. Saiful and Mrs. Aisyah. Big applause. Nah, kali ini gue dan Saiful ingin join yang namanya Kekongko of Jaksel, yaitu anak gaul-gaul Jakarta Selatan. You know? Oke, kayaknya menarik sekali nih ya. Benar sekali. Kalau definisi pergaulan bebas menurut lo? Pergaulan bebas ya, selama ini ya, yang dikenal orang kebanyakan, pergaulan bebas apa? Pasti nggak jauh dari pesta seks, narkoboy, begitu kan? Yes. Nah, tapi menurut saya ada yang positif versinya. Versi positifnya pergaulan bebas itu adalah mencari koneksi sebanyak-banyaknya. Oke. Karena Contoh? sekarang gini, ya, ketika kita misalkan ada menghadapi sebuah kebutuhan, ya kan, pasti ya mainnya kurang jauh, makanya banyak gaul dong biar ngerti. Nah, justru itu koneksi. Misalkan sekarang kita mau bekerja butuh relasi, mau bangun usaha butuh relasi, pelayanan publik butuh relasi, atau misalkan urusan rumah sakit butuh relasi juga. Kenapa? Dengan adanya relasi semua urusan lancar. Oke, berarti pendapat Saiful akan sama nggak dengan si Aisyah? Coba kita tanya. Untuk Aisyah. Assalamualaikum Miss Aisyah. Nah, dia datang. Oke. Untuk Aisyah, apa definisi pergaulan bebas menurut lo, Aisyah? Halo Dustin. Pergaulan bebas biasanya merujuk pada interaksi sosial yang lebih leluasa, tanpa batasan atau aturan ketat. Terutama dalam konteks pergaulan antar lawan jenis. Ini bisa termasuk dalam hal berteman, berpacaran, atau bersosialisasi tanpa terikat norma atau aturan tradisional. Tapi perlu diingat, makna pergaulan bebas bisa berbeda-beda tergantung konteks dan budaya. Nah, aku mau tanya, untuk Miss Aisyah, apakah mencari relasi atau mencari koneksi sebanyak-banyaknya itu masih ada keterkaitan dengan pergaulan bebas? Anjir. suruh minum dulu Aisyah. Kayaknya dia haus. Nih. Mau diwakilkan? Oke. Kalau ini Aisyah, apakah kalau kita mencari relasi, koneksi, ya, apakah kalau kita mencari relasi, koneksi itu termasuk pergaulan bebas? Mencari relasi atau koneksi dalam konteks profesional biasanya tidak dianggap sebagai pergaulan bebas. Ini lebih kepada membangun jaringan, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan orang lain untuk keperluan pekerjaan atau bisnis. Meski kadang batas antara hubungan profesional dan personal bisa samar, namun selama interaksi tersebut berada dalam koridor yang profesional dan etis, tidak bisa disebut sebagai pergaulan bebas. Nah, Pul, nih, gimana caranya biar gue dan Saiful bisa menjadi orang kelihatan gaul di Jakarta ini? Caranya gimana biar bisa kelihatan gaul di Jakarta? Kalau saya sih ya, kalau melihat anak gaul Jaksel Biar biasa. kelihatan gaul di Jakarta, Ya lo Allah, sama aku Saiful pasrahkan diriku bisa sepenuhnya mulai pada dengan saat ini. update penampilan, mengikuti tren fashion terkini, jaga eksistensi di media sosial dengan konten yang keren dan relevan. Kalau Ikutan event atau komunitas yang lo suka supaya bisa ketemu banyak orang baru. Jangan lupa tetap jadi diri sendiri dan ramah sama semua orang. kalau begitu boleh tanya, apakah kalau terjun jadi modeling, apakah otomatis disebut anak gaul? Tentu, bergelut di dunia modeling biasanya identik dengan gaya hidup yang fashionable dan up to date. Jadi, kalau lo atau Saiful terjun ke dunia modeling, pasti bisa dianggap anak gaul di Jakarta. Wih, Ditambah WhatsApp lagi, mamen, networkingnya juga luas, bro. makin keren deh. Punten, tapi ada juga orang yang berkarir di dunia model, kan nggak selamanya ekstrovert, ada yang introvert, itu juga bisa disebut anak gaul, padahal dia introvert. Bisa dijelaskan? Apakah anak introvert bisa disebut gaul kalau udah terjun di modeling? Menurut lo, clubbing itu tiap malam bisa dibilang pergaulan bebas gak sih? Pergi ke clubbing tiap malam
sering dikaitkan dengan pergaulan bebas. Karena suasana di sana biasanya lebih santai dan bebas, termasuk dalam hal interaksi sosial. Namun, ini juga tergantung pada apa yang lo lakukan saat di klub. Kalau tujuannya hanya untuk bersenang-senang dengan teman dan menikmati musik, mungkin tidak masalah. Tapi kalau udah melibatkan perilaku yang melanggar norma atau aturan, bisa dianggap sebagai pergaulan bebas. Oke. Bentar, kalau begitu, berarti kalau misalkan saya ini ya ke klub ya, ke klub malam-malam, termasuk juga klub motor, klub mobil atau klubnya anak gamer, itu juga termasuk pergaulan bebas kalau pergi malam-malam. Karena kalau klub-klub motor atau mobil kan suka ngumpul malam-malam juga tuh. Nah, Halo, untuk Mbak Aisyah yang terhormat, apakah klub motor, klub mobil, kalau nongkinya Ada malam-malam? lagi yang mau ditanya? iya nih. Oke, kalau Berarti ada. kan terlepas dari klub Siap. Oke, Gua di terlepas sini. dari klub dan lain-lain. Apakah semisal kita ke klub terus kita minum alkohol banyak dan sepuas-puasnya, apakah itu minum alkohol termasuk pergaulan bebas ketika di klub? Minum alkohol, apalagi dalam jumlah banyak dan berlebihan, seringkali dianggap sebagai bagian dari pergaulan bebas, terutama jika dilakukan dalam konteks pesta atau klub malam. Ini karena konsumsi alkohol sering dikaitkan dengan perilaku yang kurang terkendali dan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Namun, persepsi ini bisa berbeda tergantung budaya dan konteks sosial. Miss AI, sebentar ya, saya potong sebentar. Kalau saya kebetulan kan suka ini ya, kulineran, iya kan? Nah, berarti kalau alasannya alkohol itu bisa terjerumus ke pergaulan bebas, berarti orang yang suka doyan makan tape itu juga masuk pergaulan bebas juga dong? Pertanyaan yang lucu dari Saipul. Makan tapen memang mengandung fermentasi dan sedikit alkohol, banyak tapi kali. jumlah alkoholnya sangat kecil dan gak cukup untuk bikin efek yang sama kayak minum minuman keras. Jadi, Makan tape banyak-banyak nggak bisa dibilang pergaulan bebas. Kecuali mungkin lo bakal terlalu kenyang. Nah, setahu gue dari alkohol bisa jadi icip-icip ke narkoba, lu setuju gak? ya, itu benar-benar berbahaya. Wah. Memang beberapa orang yang minum alkohol bisa terpengaruh untuk coba-coba hal lain, termasuk narkoba. Berarti- Transisi berarti, dari alkohol ke narkoba bisa terjadi karena orang mencari sensasi yang lebih kuat. Bahayanya, ini bisa bikin kecanduan dan membawa dampak buruk buat kesehatan dan kehidupan secara keseluruhan. Jadi, lebih baik dihindari deh. Oh, berarti Setuju banget termasuk untuk ini juga waspada dong. dan gak coba-coba narkoba. Jangankan ini, yang keseharian saya nih di sekitar saya tuh banyak ada yang perokok, doyan ngopi juga, itu juga termasuk dong. Orang yang doyan ngopi nih, apalagi yang kopi entusias yang suka review kopi, itu juga berarti dia bakal punya potensi besar buat terjerumus ke narkoba, begitu? Betul. Ya. Gak ada untungnya sama sekali. Wah. Bahaya dan merugikan, Wah. baik buat Wah, diri kopi sendiri antusias berarti- maupun orang lain. Berarti nggak boleh. Bener, terbaik emang hindari sama sekali. Berarti nggak boleh jadi kopi antusias gitu dong? Berarti nggak boleh review kopi dong, sama sekali dong. Wah, saya kan Setuju. biasa. Waduh, Hati-hati lu, berarti lu termasuk orang Wah. yang memakai alkohol. wah, Oke gitu kalau wah kopi bakal digugat banyak. Ini dong foodies. Iya kan ya, wah parah. Ntar lu Nih next Carlos pasti ketawa nih lihat begini nih. lu dicekokin aja lu Wah, ntar. kayaknya ada obrolan seru. Nah kalau Oke, siap? Oke, Semoga kalau obrolannya bermanfaat ya. Oke, Aisyah, kalau lu abis party biasanya Oke, gairah sama- kan akan meningkat. Lu ada solusi gak tempat penyewaan lonte gitu? Kata Saiful barusan. Kak, Nih, Pul, dengerin Pul. bisa aja sih Saiful. Kalau energinya bisa tinggi habis party, mending disalurin ke aktivitas yang positif. Tuh. Misalnya, olahraga ringan, jalan-jalan santai, atau dengerin musik sambil nyantai di rumah. Yang penting, tetap kontrol diri dan jangan sampai kebablasan. Nggak sekalian kontrol di RS di rumah sakit itu. Kan lebih bagus, lebih manjur. Oke kalau gitu, sampai jumpa. Nah, Wah, udah bubar Udah dijawab. aja nih. Nih. Baru belum ada setengah jam. nah, Sampai jumpa Dustin. Oke, bentar. Buru amat lu kemana sih dikejar pesawat? Oke, saya dikejar. Saiful nanya, lu ada saran nggak biar Saiful bisa enak-enak tapi tanpa hamil gitu? Kalau bicara soal itu, penting buat selalu gunakan pengaman atau kondom. Itu cara yang efektif untuk mencegah kehamilan dan juga melindungi dari penyakit menular seksual. Wah. Selain itu,
Berkomunikasi terbuka dengan pasangan juga penting. Tadi kan biar sama-sama setuju bentar. soal metode kontrasepsi Bentar. yang dipakai. Sebentar, tadi kan Anda bilang mencegah kehamilan. Berarti Anda nggak kepengen orang itu menjadi panitia zakat dong? Sudah kok. Hmm. Hamil. Zakat hamil sudah. Siap, kalau ada yang mau diobrolin lagi, tinggal bilang aja. Oke, nih saya pun punya pertanyaan, katanya gimana cara biar tetap gaul tanpa terlibat seksual dan juga narkoba, tapi kelihatan tetap gaul. Bilang ke Saipul untuk tetap gaul tanpa terlibat seks bebas dan narkoba. Tuh, Kuncinya adalah menjadi kunci. ciptain gaya hidup yang seru dan positif. Pilih hobi keren, kayak olahraga atau seni, dari mulai komunitas sesuai minat. Dari musik sampai teknologi, jaga eksistensi di media sosial dengan konten kreatif. Oke, Yang penting, sekarang pede aja lagi jadi Oke, diri sendiri. tadi kan sempat Itu dibahas. udah gaul banget. Oke, bentar. Gue agak greget dikit soal seks bebas. Nah, sekarang di organisasi manapun itu sudah pasti udah banyak yang udah ada yang namanya seks. Masalah ada seks konsumsi, ada Seksi. Ini bagaimana fenomenanya? Bener tuh Saipul, ada banyak. My guidelines won't let Wah, me talk about that. ini dia. Something else? Halo, dia halo, ngobrol sama temennya sih. Lagi abis wudhu ya? Oke, intinya Saipul sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Mr. Aisyah. Nah, demikian untuk mencoba mengerti kali ini. Terima kasih untuk Saipul, terima kasih untuk Aisyah. Sebelumnya, menurut Anda seks bebas adalah Wah, terima Seks bebas adalah bagian dari bebas. organisasi. seks bebas bagian dari organisasi. Iya, kalau nggak ada seks nggak jalan tuh acara. Seksi konsumsi. Wah. Jadi Nggak seksi jalan. konsumsi jadi oke. Intinya terima kasih untuk Saipul dan terima kasih untuk Mr. Aisyah. Tolong closing statement untuk acara mencoba mengerti di Majelis Lucu Indonesia bersama gua Dastin Tiffany dan juga Saipul. Tolong. Terima kasih buat Saipul dan Destin. Jadi intinya, tetap gaul bisa dilakukan dengan cara yang positif dan sehat. Pilih hobi seru, gabung komunitas, dan jadi diri sendiri. Jangan lupa, jauhi seks bebas dan narkoba. Tetaplah menjadi contoh yang baik buat generasi muda. Terus semangat dan sukses selalu. Amin. Oke, thank you untuk acara Saipul dan juga Gendeng cuk, suwe banget tau gak ngonten Bondowani. Terakhir ngonten 2021. Kamu iso ndelok nggak? Orang ini berpotensi iki iso nih BDSM. Takok, mau nek mijet akeh-akeh ngono iku sak durunge mijet ngombe extra jos enggak? Paham nggak, Mbak? Karena kan tidak tahu permasalahannya. Biasanya pasiennya mereka ini oknum-oknum aparat gitu sih mas. Hah? Maksudnya?